sampai ke sungai besar, jadi sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu dan semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita belajar bersama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berikan satu tema untuk kita renungkan bersama, adalah bersedialah untuk menjalani tahun rahmat Tuhan atau tahun berkat Tuhan ini. Saudara, kalau kita lihat tentang apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan kepada Yosua, ini kan sebuah tongkat estafet. Tongkat estafet yang kalau kita lihat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Musa dan harus dilakukan, diteruskan oleh Yosua. Nah, kalau Bapak Ibu sempat nonton sebuah refleksi yang ada di YouTube Satgas NTT Peduli, yang saya sampaikan adalah intisari daripada teks ini. Apa yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Ini sebuah kepercayaan. Muncul sebuah pertanyaan, siapa Musa? Siapa Yosua? Siapa sebenarnya Yosua sehingga harus melaksanakan tugas ini? Yosua, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, kata yang dipakai dalam ayat ini adalah dikatakan Yosua bin Nun abdi Musa. Kenapa dia tidak dipakai kata Yosua bin Nun abdi Tuhan? Artinya apa? Dia hanya seorang pelayan yang tiap hari bersama-sama dengan Musa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kemudian dalam setiap hal, tentunya disinilah Yosua dipersiapkan oleh Tuhan. Bagaimana dia melihat teladan rohani daripada Musa, bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana dia harus melakukan segala sesuatu dengan tetap melihat satu figur, itulah figur rohani, itulah Musa. Dan tentunya kesetiaan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Satgas NTT Peduli, di refleksi saya katakan ini wadah yang tidak saja hanya bergerak di hal sosial, tetapi kita harus melihat bahwa inilah salah satu kegiatan yang kita lakukan juga berdasar pada hal-hal rohani. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, ada banyak hal yang Tuhan, dan saya mau katakan kepada kita semua, kita adalah pemimpin. Jadi memang harus ada yang mengkoordinir, ada pengurus DPD, ada pengurus PAC, ada pengurus DPC. Ya, ini kan sebuah kepercayaan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Satgas ini adalah milik kita bersama, Satgas ini adalah merupakan sebuah wadah di mana kita bersekutu, maka seharusnya kita akan berkata, kalau bukan saya, siapa lagi? Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, ada sebuah perintah yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Perhatikan ayat yang kedua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Seberangilah sungai Yordan. Artinya apa? Tuhan tidak saja menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel, tapi Yosua juga harus siap untuk
melewati sebuah rintangan. Itulah namanya Sungai Yordan. Ini kita baru pada hari yang ketiga. Mari, kita baru di hari yang ketiga. Saya tidak tahu di hari yang ketiga tantangan apa, pergumulan apa, persoalan apa yang Bapak Ibu alami. Ya, minta maaf mungkin di grup Bapak Ibu perhatikan di beberapa hari yang lalu saya Pak Musa dengan Ibu kita kunjungi, ya sebenarnya awalnya adalah kita kunjungi orang sakit di Punggor. Tanggal berapa sih? Tanggal 1 ya? 30. Oh tanggal 30 ya? Iya. Hah? Iya, 30. Oh biasanya 31 ya. Mungkin ada yang berkata, kami kok tidak dikunjungi oleh Bapak? Saudara, itu tanpa program, saudara. Jadi itu ceritanya adalah Pak Musa dengan Ibu Linda itu hari itu memang saya tanya, hari ini ada kegiatan enggak? Padahal rencana saya dengan Ibu dan anak-anak mau, ya udahlah kita refreshing lah ke rumahnya Pak Musa. Tapi tiba-tiba Ibu Linda bilang gini, dah kami tidak ada kegiatan, kami mau ke rumah Bapak. Oh gitu, monggo. Datanglah siang, kemudian ngobrol, saling kontak satu dengan yang lain. Sasarannya adalah ke Punggur, lihat orang sakit. Ya dari itu. Sesudah dari Punggur, akhirnya udahlah, daripada ini kita tembak ke Nongsa. Jadi mulai dari Nongsa itu ke rumah orang tua, kemudian datanglah singgah di Pak Agus, kemudian terakhirlah di rumahnya Pak Eman. Ya, saya tidak berani berjanji. Tapi mungkin sesudah ini ya, kami akan coba kelilinglah. Ya. Tapi kami datang seperti pencuri. Saya apa? Dikasih tahu pasti. Sedangkan di tempat Pak Eman tidak siap saja. Alamat datang, tidak usah diceritakan. Ada yang ngiler gitu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Di tengah jalan ada yang bannya. Itu harga yang harus dibayar. Itu apa namanya, ganti ban motor. Ban motor. Nah, saya mau katakan kepada kita begini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Hamba-Ku Musa telah mati. Bersiaplah. Itu sudah tidak suka, kita sudah di hari ketiga, Bapak Ibu sudah. Kita masih, kalau itu tahun ini masih 365 ya? Atau 366? 365. Berarti kita masih punya 362 hari. Nah, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita semua merasa bahwa inilah wadah kita di mana kita akan bertumbuh, wadah di mana kita akan saling memperhatikan, wadah di mana kita akan saling melayani, maka saya yakin dan percaya Natal tanggal 7 yang akan kita rencanakan itu hari yang lalu. Bersiaplah, seberangilah Sungai Yordan. Ada persoalan. Pasti Yesus akan berpikir, Tuhan, suruh saya bawa masyarakat sekian banyak, harus nyebrang sungai. Kira-kira bagaimana nasib ini? Pasti saat itu banyak mereka ngomel-ngomel. Ingat ketika Musa membawa bangsa Israel masuk ke menyeberang laut kosong, apa dikatakan oleh bangsa Israel? Musa, emangnya di Mesir itu nggak ada tanah untuk kami dikuburkan? Jadi suruh kami mati di tempat ini. Mulai ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Akhirnya Musa lapor sama Tuhan, Tuhan, ini bangsa ini mau diapain ini? Tuhan bilang gini, loh kenapa kau takut? Kan di tanganmu kan ada tongkat. Tapi sudah perhatikan perjalanan bangsa, memang kalau bangsa ini tegar tempur, memang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Ngomel terus. Sudah nyebrang, seharusnya bilang, haleluya, puji Tuhan. Kira-kira kalau karismatik kan gitu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sudah selesai, sampai sana. Musa mana nih? Kami lapar. Tuhan kasih turun mana gratis. Loh, masa cuma hanya makan roti saja? Mana lauknya? Tuhan kasih burung puyuh. Alkitab mencatat kepada kita, saking rakusnya bangsa Israel, akhirnya mati sia-sia. Saking rakusnya. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tantangan. Bahkan ada janji Tuhan, ayat 3-4 ini bicara tentang tempat di mana mereka kakinya berpijak. Itu Tuhan akan serahkan, luar biasa. Jadi Tuhan tidak saja hanya menyuruh Musa Yosua untuk memimpin bangsa Israel ini, tapi Tuhan
juga berjanji bahwa Tuhan akan berikan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ayat yang kelima, ini janji tentang keamanan dan kenyamanan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita, mungkin kita akan berkata, Pak, itu kan tentang kisah tentang Yosua. Saya akan bukan Yosua. Saudara, kebenaran firman Tuhan, gambar apa yang disampaikan ini tentang Yosua menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan, ketika kita hidup mengasihi Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang Tuhan menyatakan kepada Yosua itu cukup bagi kita. Mungkin berkatnya beda. Kalau Yosua bicara tentang dia harus menghadapi peperangan, kita kan tidak menghadapi peperangan. Tapi biar bagaimanapun kita akan diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak suka dengan kita. Tapi janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan selalu bersama-sama dengan engkau. Dia Allah Immanuel. Maka saya sering kali katakan, banyak orang yang namanya Immanuel, tetapi dia tidak bisa sertai orang lain. Dirinya saja tidak bisa disertai, apalagi minta maaf kalau sini ada yang namanya Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Artinya apa? Dia itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa menolong kita. Mungkin kita akan berkata, iya Pak, kalau dia Allah Immanuel, kenapa saya harus mengalami sakit penyakit? Kenapa saya berdoa pun tidak dijawab? Sekarang Tuhan jawab. Cuma mungkin karena kita sakit terlalu sibuk sampai tidak mendengarkan jawaban Tuhan itu. Oleh karena itu, ya, tahun 2022, mari kita punya sebuah kepekaan rohani untuk mendengar apa yang Tuhan mau berbicara. Persyaratan untuk menikmati berkat Tuhan, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Sebagai manusia bisa kita tidak punya pendirian. Maka firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Sebab engkaulah, bukan orang lain. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Kemudian hanya ayat yang ke-7 dimulai dengan kata hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 6 dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, tapi di ayat 7 itu ada sebuah penekanan, hanya. Maksudnya apa? Tidak ada yang lain, hanya. Walaupun bangsa yang dihadapi itu bangsa yang keras, bangsa yang punya karakter yang macam-macam, dia bilang, Tuhan katakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan berhasil. Ya, tantangan cukup banyak, mulai pasti cukup banyak, baik dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, bahkan juga dalam kebersamaan kita di satu dasar. Saya tidak tahu apakah karena memang saat itu Yosua harus menghadapi kondisi seperti itu, tapi Tuhan tahu siapa sebenarnya, dan Tuhan juga tahu siapa kita. Maka mengawali tahun ini, saudara saya kadang sebenarnya tadi saya meminta orang lain yang bawa renungan. Baru saya lihat di grup itu, ternyata saya tidak tulis siapa yang bawa renungan. Tidak kan dari ketua panitia. Seharusnya kan harus ditulis yang bawa perenungan si A, si B. Jadi seolah-olah hanya cuma saya sendiri. Minta maaf, agak sombong. Tapi kan sudah mendadak begini, tidak mungkin saya suruh orang lain. Daripada nanti ada bapak ini sudah mendadak baru tutup saya, adalah paling cukup saya dimarahin. Ya.